Lama-lamanya pun saya susah menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus. Orang Kristen, kata Kristen pertama kali ditujukan kepada para pengikut Tuhan Yesus Kristus, dan itu konotasinya adalah sebuah ejekan. Kata Kristen merupakan sebuah penghinaan bagi orang-orang yang mengikut ajaran Yesus Kristus. Seperti pujian yang telah kita dengarkan bersama, bahwa mengikut Tuhan sampai selama-lamanya bukan sesuatu yang gampang. Mengapa? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai lama-lamanya. Mengikut Yesus berarti kita harus siap memikul salib. Dan pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, manggul salib atau memikul salib. Oleh sebab itu, mari kita sebelum memulai untuk belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati firman-Mu, mampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami isi hati-Mu, sehingga kami semakin teguhkan panggilan kami di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita pada kesempatan ini dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca ini dimulai dengan pernyataan yang telah dikatakan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Sejak waktu itu, sejak kapan? Sejak ketika Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan Allah mengatakan, Yesus mengatakan waktu itu bahwa itu bukan berasal dari manusia, tetapi berasal daripada Allah, Bapa, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para murid-muridnya mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, pada waktu itulah Tuhan Yesus menceritakan kepada para murid akan apa yang harus dialaminya sebagai Mesias. Sejak di dalam Perjanjian Lama, Yesaya menubuatkan bahwa Mesias akan menderita. Mesias akan mengalami penganiayaan. Dan itu sudah tertulis ribuan tahun sebelum akan digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada para murid, bahwa dia harus ke Yerusalem, dia harus banyak menanggung penderitaan. Ketika para murid mengetahui hal ini, ada satu murid yang sangat tidak terima. Siapa dia? Simon Petrus. Dan dengan sangat tegas Petrus mengatakan bahwa sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Saudaraku, ayat 22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Perhatikan. Petrus menarik Yesus seolah-olah seperti seorang ayah menarik anaknya dari bahaya yang akan membahayakan dirinya. Seperti itulah penekanan ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kemudian Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Kemudian Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Menarik saudaraku, ketika Petrus di perikop yang sebelumnya kita ketahui bahwa dengan pengakuan ilahi dia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan bahkan Tuhan Yesus pun memuji iman Petrus yang kokoh layaknya seperti batu karang itu. Tetapi di perikop yang selanjutnya ironis ketika Petrus juga orang yang menjadi batu sandungan bagi pelayanan Yesus. Mengapa menjadi batu sandungan? Karena dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Tuhan menegur Petrus dengan sangat keras, nyala iblis, karena pikiran-pikirannya pikiran duniawi, bukan pikiran-pikiran yang berasal dari Allah. Saudara ini kasih Tuhan. Dalam sekejap Petrus yang dulunya kokoh seperti batu karang imannya, percayanya kepada Tuhan, dalam waktu sekejap dia bisa berubah menjadi Petrus yang menjadi batu sandungan, yang bisa menjadikan orang tersandung atas dirinya.
Saudaraku, inilah gambaran manusia, saya dan panjenengan semua. Demikianlah manusia adanya, gampang berubah-ubah. Hari ini bilang A, nanti siang bisa bilang B, nanti malam bisa bilang C. Dan seperti itulah keadaan manusia, mudah berubah-ubah. Oleh sebab itu jangan percaya kepada manusia, percayalah kepada Yesus yang tidak berubah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus adalah gambaran bagaimana keadaan manusia yang sejati. Demikian juga di dalam kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Mungkin hari ini kita bisa menyanyi, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mungkin ada suasana rohani, ada suasana yang sungguh mendukung kita untuk berkomitmen mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Tetapi badai kehidupan, musim kehidupan dalam hidup manusia akan terus berganti-ganti. Dan manggul salib, memikul salib untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, mampukah kita lakukan? Banyak kenyataannya, orang yang sudah baptis meninggalkan imannya. Banyak orang yang dulunya melayani Tuhan dengan luar biasa, pada akhirnya meninggalkan Tuhannya. Banyak orang yang dulunya setianya minta ampun melayani Tuhan, lantang mengatakan selama-lamanya Yesus adalah hidupku. Tetapi ketika diterpa oleh badai kehidupan, mulai goyang imannya, dan pada akhirnya meragukan kuasa Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat memikul salib kita sampai pada akhirnya? Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Mengikut Tuhan artinya memikul salib. Apa hakikat salib? Salib adalah sebuah lambang kehinaan. Salib adalah sebuah lambang penderitaan. Dan salib adalah lambang kematian. Dan Tuhan berkata, pikulah salibmu. Dan di Injil bagian yang lain mengatakan, setiap hari. Memikul salib setiap hari. Pikulah salibmu setiap hari. Hakikat salib adalah tanggung jawab. Saudaraku, ketika kita mengikut Tuhan, ada banyak motivasi. Tetapi sebelum kita benar-benar memutuskan untuk mengikut Tuhan, syarat di dalam mengikut Tuhan adalah menyangkal diri, memikul salib, baru ikut Tuhan. Secara spesifik kita membahas tentang memikul salib pada saat pagi hari ini. Seperti yang saya katakan bahwa salib artinya adalah kehinaan, artinya adalah penderitaan, artinya adalah kematian, artinya adalah tanggung jawab. Dan pikulah itu selama kita mengikut Tuhan. Ada banyak kehinaan yang kita terima sebagai orang percaya. Ada banyak penderitaan yang kita alami sebagai orang percaya. Dan salib mengandung arti bagaimana kita tetap konsisten di dalam iman percaya kita kepada Yesus sampai kita menutup usia.
Dan menjadi tanggung jawab kita menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Saudaraku, berani mati untuk Tuhan adalah harga untuk orang percaya. Berani menderita untuk Tuhan adalah memikul salib. Apa artinya menderita buat Tuhan? Apa artinya menderita karena ketaatan kita kepada Tuhan? Apa artinya menderita karena kepatuhan kita kepada Tuhan? Saudaraku, 90,99% keinginan kita dengan keinginan Allah berbeda. 90,99% kehendak kita dengan kehendak Allah itu berbeda. Seringkali yang menjadi keinginan kita bukan keinginan Allah. Dan apa yang menjadi keinginan Allah bukan keinginan kita. Dan kita sebagai orang percaya harus mau menyangkal diri, mengatakan tidak kepada keinginan kita, mengosongkan diri kepada keinginan kita, dan menggantikan dengan keinginan Allah. Ini bukan hal yang mudah. Inilah yang namanya memikul salib. Bagaimana kita mengingini sesuatu, tetapi ketika Allah berkata tidak, peperangan rohani terjadi, peperangan batin terjadi. Mau taat kepada Allah atau taat kepada kata hati kita. Saudaraku, tentu tidak mudah mengikut Tuhan, karena harus benar-benar mau menyangkal diri, mengatakan tidak kepada keinginan kita, tetapi mengatakan yes kepada keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Padahal saudara, 90,99% keinginan kita bertolak belakang dengan keinginan Allah. Mampukah kita memikul salib yang demikian ini? Jadi jangan berpikir ikut Tuhan itu enak kepenak, mengko bakalnya mlebu swarga. Jangan sampai ke titik itu dulu. Beberapa waktu yang lalu saya mengkatekisasi anak yang akan baptis, saudara. Dan saya menekankan akan nilai pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalian akan dibaptis. Mengapa kalian mau dibaptis? Dan saya menekankan bagaimana rekosonya mengikut Tuhan. Ketika mereka akan memproklamirkan iman mereka kepada dunia bahwa mereka adalah milik Kristus Yesus. Ada harga yang mahal yang harus dia bayar. Tetapi inilah yang saya mau tekankan sebelum mereka dibaptis. Saya mau mereka mengenal Tuhan. Kenapa? Karena sudah banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan imannya meskipun mereka sudah mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Tidak diakui tantangan zaman, tantangan duniawi ini, daya tarik duniawi ini, musim-musim kehidupan, badai kehidupan bisa membuat orang mengalami lupa kepada Tuhannya Yesus Kristus Tuhan. Daya tarik dunia, badai kehidupan akan bisa menjadikan orang kehilangan pegangan iman mereka. Jadi saudaraku, memikul salib sesuatu yang tidak gampang, karena ketaatan kita kepada Kristus. Bagaimana kita bisa memikul salib sampai selesai? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, supaya kita bisa memikul salib dengan setia sampai pada akhirnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah milikilah cara pandang Allah.
seperti yang tertulis di dalam ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah itu. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Seringkali ketika kita hidup di dalam kekristenan, pemikiran manusiawi, pemikiran duniawi yang lebih dominan di dalam kehidupan kita. Dan pagi ini saya mau mengajak kita semua yang melihat ini, mendengar ini, untuk bisa memikul salib, mengikut Tuhan dengan setia. Saudaraku, milikilah sudut pandang, pola pikir Allah. Melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Menderita bagi orang dunia, tidak ada yang mau menderita. Siapa yang mau menderita? Tetapi ketika kita menjadi orang percaya, kita harus siap menderita karena ketaatan kita kepada Tuhan, karena kepatuhan kita kepada Tuhan. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengingatkan kepada kita semua pada saat pagi hari ini. Jadi milikilah sudut pandang, pola pikir Allah itu sendiri untuk melihat segala sesuatu yang kita alami. Jangan hanya dikuasai pola pikir ini. Saudaraku, syarat mengikut Tuhan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Artinya mengikut Tuhan adalah menjadikan Tuhan di depan kita dan kita mengikut di belakang. Terus kemanapun Tuhan akan pergi, kita tetap mengikut di belakang Tuhan. Saudaraku, keberanian, kekonsistenan diri, kesetiaan dibutuhkan di dalam kita mengikut Tuhan. Kalau kita tidak memiliki cara pandang Allah, sudut pandang Allah, cara pikirnya Allah di dalam memandang segala sesuatu, jangan memikirkan segala sesuatu dengan pola pikir duniawi, maka sangat-sangat sulit ketika kita mengikut Tuhan. Bukan hal yang mudah mengikut Tuhan kalau kita tidak memiliki sudut pandang Tuhan. Untuk itu mari belajar untuk mau benar-benar tinggal di dalam Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan pikirkan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi sebagai hamba Tuhan, milikilah sudut pandang Allah, milikilah pola pikirnya Tuhan, milikilah pola pikir secara rohani, supaya kita tetap kuat manggul salib sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita.